Ternyata selama ini semua kecurigaan kita itu benar. Orang tua saya menolak bantuan dari kakak. Orang tua saya menolak bantuan dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam ini adalah sebuah malam saya merasa begitu bahagia. Saya terharu karena sampai detik ini saya masih bisa bersua dengan sahabat-sahabat semua di luar sana. Dan buat sahabatku, saya ingin sampaikan lewat video ini, buat sahabatku Bang Romzi, Bapak Romzi yang ada di Kuala Lumpur sana di Malaysia. Salam silaturahmi juga seiring sholawat dan doa, yang dimana sahabat-sahabat semua di sini juga perlu tahu guys ya, bahwa kemarin ada salah satu subscriber saya yang namanya Bapak Romzi di Kuala Lumpur. Saya sampaikan sebuah ucapan terima kasih yang sangat mendalam karena sudah selalu memberikan support, doa dan dukungan, terkhususnya untuk saya dan juga untuk Desi. Dan tidak lupa juga dengan semua sahabat-sahabat yang lain, terima kasih sampai hari ini masih setia memberikan perhatian, kasih sayang serta dukungan terhadap hubungan kami antara Ilham dan Desi. Dan sejauh ini pula begitu banyak sebuah cerita, kenangan, dan berbagai macam perjalanan yang sudah kita tempuh bersama. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya masih mampu memberikan hiburan kepada sahabat-sahabat semua, dan semoga juga memberikan manfaat ya guys ya. Dan di malam ini saya akan kembali bertemu dengan Desi, yang dimana saya juga ingin konfirmasi kepada sahabat-sahabat semua bahwa kemarin saya sudah melakukan beberapa komunikasi dengan pihak keluarga Desi, dan ternyata ada sesuatu hal yang tidak saya tahu sejauh ini, namun akan lebih jelasnya mungkin akan disampaikan kembali oleh Desi, karena saya rasa ada sesuatu yang tidak beres dan ada suatu hal yang mungkin saya tidak tahu dan juga sahabat-sahabat tidak tahu. Dan kita akan tunggu kedatangan Desi, hal apa yang kira-kira akan disampaikan oleh Desi, karena kemarin katanya Desi sudah bertemu dengan keluarga, sudah komunikasi juga. Jadi dia akan sampaikan malam ini di dekat saya, dan sahabat-sahabat semua pasti akan mendengarkan semuanya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita tunggu kedatangan Desi, dan semoga video ini bermanfaat dan bisa menghibur sahabat-sahabat semua. Apapun yang terjadi dalam video ini adalah sebuah cerita yang pastinya kami angkat untuk memberikan hiburan kepada sahabat-sahabat semua. Cukup ambil sisi positifnya dan buang negatifnya. Oke, kita tunggu kedatangan Desi. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam saya. Ya Allah. Kamu apa kabar? Baik. Baik. Kabarnya baik. Sehat ke? Sehat je. Saya juga bisa. saya bisa cakap bahasa manusia. Kamu bisa? Please. Saya punya kawan asal Malaysia. Kamu tak tahu ya? Saya beritahu sekarang ni. Masa? Iya, sikit je tapi saya bisa bahasa Malaysia tu. Sikit-sikit je. Budak ni cantik sangat. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah sehat.
Orang tua, keluarga di mana? Sehat. Sehat. Menurut kamu sekarang gimana? Katanya kamu udah komunikasi sama keluarga, kan? Nah, ketika kamu sudah komunikasi sama keluargamu, kira-kira keluargamu cakap apa? Bagi tahu saya, ya. Ya, kasih tahu saya. Kasih tahu saya. Apa ini? Tisu. Kak, ternyata selama ini semua kecurigaan kita itu benar. Tua saya menolak bantuan dari kakak. Dia menolak uang dari kakak. Hah? Dia menolak uang yang dari kakak itu. Dia tidak mau nerima uang dari kakak. Maksudnya? Biasa bilang sama orang tua saya kan kalau kakak mau lunasin hutang-hutang kita itu, tapi kakak butuh waktu gitu saya bilang. Tapi mama saya itu menolak keras. Karena sejujurnya kata mama saya dia tuh tidak butuh kakak itu mau buat ngelunasin hutang-hutang kita. Dia nggak butuh uang kakak. Karena sejujurnya kak ya, sekarang saya mau ngomong serius sama kakak. Saya mau jujur sama kakak. Sebenarnya kak ya, saya tahu alasan orang tua saya itu menolaknya, tapi saya nggak tahu alasan sepenuhnya kayak apa. Apa yang membuat mama saya langsung menolak gitu aja uang dari kakak. Tapi asal kakak tahu, sebenarnya saya mampu dan saya sama keluarga saya itu mampu buat melunasi hutang-hutang kita. Terus? Ya tapi seperti apa yang kita bilang kemarin, apa yang mama saya bilang kemarin, apa yang saya kasih tahu sama Enggak. kakak. Bentar dulu, bentar. Dari pengakuan Haikal, katanya kamu dan keluargamu nggak mampu. Nah sekarang saya dengar pengakuan kamu kalau kamu dan keluargamu mampu. Maksudnya apa sih? Jadi bapak saya itu dia punya usaha. Ya gitu usahanya lumayan berkembang dan kita benar-benar berkecukupan gitu. Kita tidak kekurangan apapun. Apalagi masalah hutang. Terus? Enggak, maksudnya saya sudah sejauh ini, saya udah berjuang, saya udah berusaha segala macam, kemudian tiba-tiba saya ditolak dengan pemberian saya. Maksudnya saya melunasi hutangmu untuk menyelamatkan kamu, keluargamu, harga diri keluargamu, marwah yang sudah diinjak sama seseorang yang mengintervensi hubungan kita dan ingin ikut campur dengan hubungan kita. Kemudian tiba-tiba saya dapat kabar bahwa kamu menolak semuanya, orang tuamu menolak pemberian saya dan segala macam. Saya nggak keberatan, tapi kenapa saya harus sejauh ini kemudian baru saya ditolak? Dan tujuan maksudnya apa gitu loh. Bukan maksud saya itu mau ngebohongin kakak. Tapi dari awal asal kakak tahu keluarga saya itu mampu dan bapak saya itu udah punya usaha. Terus? Dan usahanya tuh lumayan berkembang. Jadi kalau masalah uang, insya Allah kita tuh benar-benar berkecukupan gitu. Tapi orang tua saya ngelarang buat saya cerita sama kakak.
berjalan aja seperti apa yang kakak lihat gitu. Biarpun Haikal tuh bilang keluarga saya tuh udah keluarga tidak berada, tapi sejujurnya orang tua saya itu mampu. Saya juga nggak tahu kak, saya juga bingung kenapa mama saya tiba-tiba kayak gini. Kan sebelum saya bilang sama kakak sebelumnya itu, dia itu bilang kalau dia tuh tidak mampu di depan saya, dia tidak mampu melunasi utang-utang itu. Tiba-tiba pas saya pulang kemarin, katanya dia mampu. Dan dia nggak mau menerima bantuan dari kakak. Karena sejujurnya yang dia cari dari kakak itu bukan masalah materi kakak, tapi ada tujuannya yang lain, tapi saya nggak tahu. Saya nggak tahu tujuannya apa. Kita sudah berjalan begitu jauh, dan bahkan saya rela menyisihkan semua keuangan saya dan saya pertaruhkan segalanya untuk melunasi itu gitu. Dan saya juga udah punya janji dengan si Haikal. Ya kemarin di awalnya pas saya ketemu, pas kita masih di taman sana, dia bilang dan mengikat janji saya akan diberikan waktu 1 kali 24 jam. Sampai pada akhirnya karena saya mempertimbangkan beberapa situasi dan kondisi ataupun dengan keadaan saya, di belakang layar saya bilang sama Haikal, bisa nggak saya diberikan waktu sekian waktu, sampai pada akhirnya dia memberikan pengakuan bahwa saya akan dikasih waktu sekian hari sekian bulan. Ya kita sanggup dan sah-sah aja, dan dia juga berjanji nggak akan mengganggu Desi lagi. Nah sekarang dengan keadaan kamu yang kemarin begitu sangat terdesak oleh si Haikal ini, kemudian tiba-tiba kamu buat pengakuan bahwa orang tuamu menolak pemberian saya dengan sebuah alasan di luar dari bukan urusan materi, dan orang tuamu punya tujuan tertentu tentang semua ini. Terus tujuannya apa? Maksudnya apa? Gitu loh. Saya juga nggak tahu kak, saya nggak tahu persis tujuannya apa. Masalahnya saya nggak tahu situasi dan kondisi keluargamu deh sih. Saya jangankan kakak, saya aja di dalam rumah itu saya nggak tahu situasinya. Mamamu kerja apa? Mama saya diem aja di rumah, tapi dia ngejalanin bisnis sama bapak saya. Saya juga bingung apa tujuan dari orang tua saya. Dan saya juga sempat kaget. Dan menurut saya kayak ya, mereka tuh sebenarnya mampu, benar-benar mampu buat nyelesain masalah ini semua. Tapi saya nggak tahu sepertinya ada tujuan lain. Mereka tuh punya tujuan lain buat kakak gitu. Kalau emang mereka bener-bener cuman pengen materinya kakak, seharusnya mereka tuh terima uang dari kakak itu. Mereka terima bantuan dari kakak. Dan saya juga bingung kak. Soalnya sedari dulu saya sama mama saya, setinggal sama mama saya, gak pernah sama sekali saya lihat orang, apalagi sampai nagih hutang gitu. Makan biasa aja di rumah, beraktivitas kayak biasa di rumah. Gak pernah ada orang kesana nagih hutang lah, apalah segala macem. Dan tiba-tiba Haikal ini datang. Dan dia berkata kalau mama saya itu punya hutang sama dia. Dan saya juga bingung, saya kaget. Dan saya hampir gak percaya gitu loh. Kenapa kok tiba-tiba jadi gini? Perasaan dari dulu keluarga saya tuh gak ada kekurangan gitu. Kenapa tiba-tiba dia punya hutang segini? Saya juga bingung. Kalau seandainya saya tahu mama saya ngutang atau gimana gitu, atau mau ada yang dia mau utangin gitu, mau ngambil uang buat ini, saya ndak heran. Tapi saya ndak pernah lihat dia ngutang atau apa-apapun itu gitu. Tiba-tiba si Haikal ini muncul di rumah dan bilang kalau orang tua saya ini berutang. Bentar. Biasanya orang tuamu, tapi saya ingin tahu ini biar saya juga tahu sebenarnya apa yang terjadi, karena ini sudah benar-benar kayak aneh. Ini semua kayak
Kayak ini ada sebuah rencana di balik rencana gitu loh. Saya berpikirnya seperti itu sekarang. Saya curiga ya, saya curiga wajar-wajar saja. Sekarang kamu jujur, orang tuamu kerja apa, dan kira-kira sepengetahuan kamu dalam harian atau mungkin bulanan, kira-kira kamu udah berkecukupan atau gimana? Kalau dibilang berkecukupan, benar-benar berkecukupan, Kak. Saya tidak pernah kekurangan kalau masalah materi. Sekarang udah saya jujur sama kakak. Bukannya masalahnya saya sombong, tapi rata-rata keluarga saya itu dia pengusaha semua. Jadi kalau semisal seandainya ya, dan ini juga yang buat saya bingung, kan keluarga saya itu pengusaha semua, mereka orang-orang berada semua. Seharusnya kalau memang mama saya ini punya utang, seharusnya mereka yang bantu mama saya. Nah, makanya salahnya di kamu, Desi. Kenapa kamu nggak beritahu saya dari awal tentang kondisi keluargamu? Kakak nyalahin saya. Iya, saya memang salah gitu. Tapi asal kakak tahu, masalahnya di saya itu dilarang buat cerita ini itu sama mama saya. Karena mama saya itu takut kalau saya tuh sampai dimanfaatin sama orang. Itu yang mama saya tidak mau. Dan saya rasa nggak perlu saya nyeritain silsilah keluarga saya sama orang lain gitu. Mau dia berada, mau dia nggak berada gitu. Dan itu nggak mungkin penting bagi orang. Maksudnya mamamu takut kalau kamu dimanfaatin apa sih? Saya nggak tahu, tapi kalau dari pemikiran saya, kan mama saya tuh tahu kakak. Karena kakak itu udah banyak cewek yang kakak prank gitu. Udah banyak cewek yang kakak prank, dan kemungkinan mama saya ini sengaja suruh saya tuh nggak cerita apa-apa ke kakak. Bukan maksud saya buat iniin kakak ya, tapi bener-bener kalau menurut saya tuh orang tua saya tuh suruh saya nggak cerita sama kakak, dia takut saya dimanfaatin sama orang gitu. Tapi dia belum tahu kakak seperti apa orangnya gitu. Ya kalau saya manfaatin kamu, ngapain saya harus lunasin hutang orang tua? Iya saya ngerti gitu. Saya ngerti kakak juga, tapi orang tua saya nggak ngerti gitu loh. Saya yang hidup sama kakak, bukan mama saya, bukan orang tua saya. Nah, maksudnya saya laki-laki loh. Saya sebagai laki-laki tuh saya harus bertanggung jawab. Dan saya mempertanggungjawabkan itu, termasuk hutang dan segala macam, dan semua aspek lah kehidupan, mau seperti apapun nanti endingnya. Cuman saya keberatan kalau seandainya saya dianggap mau manfaatin kamu lah, inilah itu. Nggak ada esensi ataupun tujuan saya untuk ke sana. Iya, saya Masalahnya ngerti. mereka bisa melihat saya, mereka bisa tahu semuanya mungkin lewat kamu, atau mungkin kalau nggak lewat kamu mungkin dia bisa melihat lewat video-video saya. Katanya mereka sudah tahu siapa saya dan bagaimana saya kan. Tapi bukan berarti saya marah, enggak. Saya kecewa ya, saya curiga wajar. Maksud penolakan itu dengan alasan ada sesuatu yang dituju di luar dari urusan materi, itu satu, itu yang saya tangkap nih. Yang kedua, katanya kamu takut dimanfaatin sama orang-orang yang mungkin mau manfaatin kamu dengan alasan bahwa situasi kondisi keluargamu aman-aman aja, bahkan mungkin bisa dibilang orang berada lah dengan background pengusaha segala macam kan. Nah kemudian dapat masalah nih, ada hutang muncul, katanya mereka nggak mampu. Saya pasang badan, saya siap melunasi semuanya. Tapi endingnya yang saya dapatkan, saya ditolak. Nah, makanya saya bilang ada rencana di balik rencana itu apa? Iya, saya Nggak, tahu. intinya kuncinya di kamu, Des. Kenapa kamu nggak beritahu saya dari awal? Kita sharing biar nggak sejauh ini gitu, biar kita sama-sama enak, biar kita sama-sama memahami apa yang sebenarnya terjadi loh sayang. Sekarang saya curiga
Apakah orang tuamu benar-benar karena nggak menginginkan saya? Lantaran karena saya sudah banyak buat video atau urusan masa lalu saya lah. Kemudian sesuai dengan pembicaraan kita dahulu bahwa ternyata orang tuamu nggak setuju ya karena kita bangun fondasi cinta ini lewat sebuah kebohongan. Iya kan? Itu kan kamu bilang alasan kenapa kemudian orang tuamu nggak menerima saya. Nah sekarang giliran saya udah approve diri dan ingin merubah situasi dan kondisi untuk menstabilkan semuanya agar saya bisa tetap bersama dengan kamu. Tiba-tiba kemudian saya mendengarkan sebuah pengakuan yang seperti ini, ya saya curiga kalau ternyata ini semua sudah direncanakan. Entah itu kamu yang merencanakan mungkin, atau mungkin orang tuamu, atau mungkin Haikal atau siapa. Nah kuncinya di 3 tempat. Di kamu, kalau nggak di kamu, di mamamu, kalau nggak di mamamu ya di Haikal. Maksud ini semua apa gitu loh. Itu pertanyaan besarnya, apa arti ini semua dan apa tujuan semua ini. Kalau kakak mikir di saya, gak mungkin saya sejahat itu buat gituin kakak. Ya oke, saya terima. Terus maksudnya ada tujuan lain di luar dari urusan materi dan tujuannya ke saya, mengarah ke saya dengan alasan bahwa kamu takut dimanfaatkan lah, inilah itulah. Nah saya bertanya, apa sih mak? Gini dah caranya biar kita nggak drama ribet urusan-urusan apa segala macam. Saya bertemu dengan mamamu, apa maksud dan tujuannya. Kalau memang ia menolak pemberian saya atau seperti apa, ya saya nggak akan melakukan itu. Tapi saya perlu tahu apa tujuan kalau memang bukan di luar urusan materi. Pantas Haikal bilang kemarin, ini bukan hanya tentang materi, tapi ada suatu misi yang harus saya jalankan sama orang tua Desi. Gitu kan pengakuan Haikal kemarin di depan saya loh. Ya udah, kalau gitu sekarang saya selesaikan masalah hutang finansial ini. Nah setelah itu, kalau urusan di luar dari materi, nanti saya komunikasi sama keluarga dan saya akan selesaikan setelah hutang ini selesai, step lewat step, tangga lewat tangga. Saya selesaikan tangga pertama, baru kita ke tangga 2. Kalau saya udah lunasi ini, baru kita urus masalah misi apa yang ingin dijalankan. Nanti saya komunikasi sama keluarga Desi. Itu saya bilang sama Haikal. Terus setelah itu pergi. Aduh, bingung saya. Terus juga bingung, saya nggak tahu saya harus gimana. Intinya kuncinya di kamu, di orang tuamu, di Haikal juga. Saya kenapa? Ya masalahnya kamu sekarang cerita tentang keadaanmu. Kan kamu bilang kalau kamu mampu nih. Bahkan sampai kamu bela-belain mau jual HP, sekarang HPmu masih. Kamu mau jual cincin, sekarang cincinmu masih. Padahal kamu tahu loh kalau ternyata keluargamu itu kalau kamu lihat katanya kamu mampu. Gitu kan kamu bilang. Nah kenapa kamu sampai mau jual HP, mau jual cincin, mau jual ini, mau jual itu? Nah itu menjadi pertanyaan besarnya. Saya ngelakuin ini juga bukan karena mau saya, Kak. Karena dulu mama saya bilang kalau dia tuh nggak mampu. Tapi secara apa yang saya lihat, dari semua yang saya lihat, saya curiga kalau mereka tuh sebenarnya mampu, tapi mereka nggak kasih tahu saya. Pada faktanya mereka mampu. Iya, mereka mampu. Kenapa kemudian kamu sampai mau jual HP, jual cincin? Saya dihasut sama orang tua saya. Saya dihasut kalau mereka tuh benar-benar nggak mampu, makanya saya sampai mau jual HP sama cincin saya. Apakah itu mereka lakukan semata-mata untuk menjalankan sebuah skenario yang tidak kita tahu? Saya juga curiga seperti itu. Tapi saya belum tahu pasti alasannya apa. Tapi memang benar saya curiga sama orang tua saya. Saya nggak tahu tujuan dan maksudnya apa sekarang ini.
Tapi yang jelas kakak tahu mereka tuh nggak kekurangan materi. Tapi saya juga bingung apa sebenarnya yang mereka mau. Apa sebenarnya tujuan mereka sama kita. Dan kalau kakak mikirnya ini ada di balik semua ini ada saya gitu. Saya nggak mungkin sejahat itu buat gituin kakak. Buat apa saya biarin kakak sejauh ini berkorban segala macem mati-matian. Tapi pas kakak udah pasang badan, udah siap segala macem, tiba-tiba saya jatuhin kakak, tiba-tiba saya tolak kakak. Kakak pikir saya sejahat itu? Nggak mungkin saya sejahat itu sama kakak. Saya rasa kalau memang orang tuamu menyembunyikan semuanya di saya, menyembunyikan semuanya di kamu, pasti kuncinya ada di Haikal. Karena Haikal sendiri yang bilang bahwa ini bukan tentang urusan materi belaka, tapi ada sebuah misi yang ingin dijalankan sama orang tuanya Desi. Saya sudah mengenal jauh hari keluarga atau mama daripada Desi, orang tua Desi. Jadi kamu nggak tahu apa yang saya jalankan sekarang ini bukan hanya tentang urusan materi. Kayak gitu dia bilang Haikal, tapi saya nggak ngeh. Dan gini kak ya, saya udah mulai curiga sejak kakak bilang kalau kakak itu tahu apa pekerjaannya Haikal, latar belakangnya kayak gimana. Saya tahu orangnya dia, Iya, tapi Saya saya nggak mau mendalami itu gitu loh. saya curiga sejak kakak ngomong itu. Coba dipikirkan secara logis saja. Kalau memang orang tua saya punya utang sebanyak itu sama dia, kenapa dia tuh cuma pekerja biasa? Dia jadi bawahan? Ya kalau emang dia pengusaha, baru saya percaya kalau orang tua saya itu punya utang sama dia. Apalagi sebanyak itu. Tapi ya kali mama saya berhutang sama seorang pekerja biasa. Itu yang buat saya heran. Itu yang buat saya curiga juga. Bahkan kalau saya berbicara masalah kehidupan, saya tahu faktanya Haikal itu kerja apa dan bagaimana, tapi saya nggak mau publish dan nggak mau saya bahas itu terlalu dalam, takutnya dia tersinggung atau kayak gimana. Bahkan kalau saya bandingkan dengan diri saya, mungkin saya bisa saja lebih di atas dia kalau saya berpatokan ke arah finansial dan bahkan kita berpatokan ke arah kehidupan. Makanya kemarin saya berani ya karena saya tahu juga dari teman saya tahu juga dari ini dari itu segala macam, saya selidiki, ternyata ada orang yang kenal dia, oh ternyata dia di sini segala. Yo, kalau memang demikian, kenapa dia begitu ini arogan segala macam? Nah saya ngeh, tapi saya nggak mau mendalami itu. Gini lah, kamu gini aja, pasti si Haikal ini nggak mau lepas kamu juga, pasti tidak terlepas dari skenario mama, yakin sih. Pasti itu permintaan mamamu, yakin saya, pasti itu terjadi. Ya kalau memang seandainya dia nggak ada ikatan, nggak ada janji yang pernah dia sampaikan ke saya dan ke kamu kemarin itu, ya pasti ada suatu. Makanya dia nggak mau lepas kamu sebelum misinya terselesaikan. Nah misinya itu apa, itu tanda tanya. Nah yang tahu itu pasti, kalau kamu nggak tahu itu artinya Haikal pasti tahu, mamamu pasti tahu, karena mereka berdua yang menjalankan semua ini. Ya saya juga nggak habis pikir kalau seandainya dia nggak cerita sama kamu, mungkin sah-sah saja. Tapi gini kak ya, kalau semisal pun kita ketemu sama Haikal itu, kalau emang ini beneran di luar dari skenario orang tua saya, ini semua rencana orang tua saya, gak mungkin dia mau mengaku secepat itu. Makanya kuncinya di Haikal. Tugasnya kamu itu menyelidiki, dengar pembicaraannya, coba kamu ambil HP-nya atau siapa atau mamanya atau apa, pasti ada perbincangan dan bukti yang kamu tahu di sana, itu tugasmu. Sekarang kan saya udah menjalani tugas nih, saya udah bertanggung jawab segala macam. Nah tugasmu sekarang menyelidiki semua apa yang terjadi di balik ini semua, apa cerita, apa skenario, dan skenario seperti apa yang mereka jalankan, dan misi seperti apa yang ingin mereka selesaikan kalau memang mereka menolak pemberian dari saya. Dan nilainya itu nggak kecil yang saya pertaruhkan.
Nah sekarang kamu harus selidiki juga di keluargamu. Mungkin kamu bisa ambil HP atau apa, kemudian lihat chat-chatannya atau apa, pasti ada sesuatu. Nggak mungkin nggak ada sesuatu kalau memang dia sampai menolak dan ia katanya ingin menjalankan misi. Nah misi apa yang mereka jalankan, itu yang menjadi tanda tanya besar. Nah itu sekarang tugasmu. Berarti saya nggak marah sama kamu, tapi saya tegas sama kamu biar kamu juga ikut permainan ini. Biar permainan mereka bisa kita tahu lebih awal sebenarnya apa maksudnya. Masa kita bertemu-temu kayak gini kemudian nggak ada selesainya, nggak ada efeknya, nggak selesai-selesai segala macam. Nah sekarang kamu harus cari tahu lewat bukti apa yang bisa kamu kumpulkan, kasih tahu saya. Masalah skenario, masalah keadaanmu, keluargamu atau apa, mungkin kamu bisa tanya sama orang-orang terdekatmu. Kalau mereka nggak tahu apa-apa ya kamu selidiki HP orang tuamu atau apa, kayak gitu aja. Kita udah jauh loh masalahnya ini ya. Bentar dulu saya ambil salon, saya mau nyanyi, pusing saya pusing sangat ya. Dari mana belajar bahasa Malaysia? Ada kawan saya dari Malaysia. You tak tahu saya punya kawan di Malaysia, KL sana, KL, Kuala Lumpur sana. Saya punya kawan jauh. Jadi saya nak belajar sikit-sikit je. Sikit-sikit. Ya, tapi saya stres karena masalah ini semua. Pusing, penat awak ni. Ya. Tunggu saya ya. Intinya kita harus segera mencari tahu semuanya, karena sejujurnya saya benar-benar udah lelah, saya benar-benar udah capek. Inna fil jannati nahrum min laban li aliin wa husainin wa hasan, li aliin wa husainin wa hasan. Inna fil jannati nahrum min laban li aliin wa husainin wa hasan, لعلي وحسين وحسن. إن في الجنة نهر من لبن لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. Yadkhulul jannata min ghairi hazan, yadkhulul jannata min ghairi hazan. Inna fil jannati nahrum min laban li aliin wa husainin wa hasan, li aliin wa husainin wa hasan.
حب أهل البيت الفرض عندنا وبهوى الحب لا نخشى المهن وبهوى الحب لا نخشى المهن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن. Pada Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabbi, apa yang terjadi di dalam setiap cerita kami ya Allah, sungguh semua ini terjadi karena kehendak. Jangankan kami ya Rabb, bahkan dedaunan yang jatuh pun semua sudah Engkau tetapkan, qada dan kadarkan, sehingga kami bersyukur masih bisa berjalan di atas duniamu. Kami berdoa agar semuanya dilancarkan dan agar pundak kami senantiasa bisa ditambahkan serta dikuatkan. Karena apapun yang terjadi hari ini adalah bentuk ketetapan-Mu. Namun semoga yang kami jalani hari ini akan mendapatkan sebuah cerita ataupun ending yang bahagia untuk kami ya Allah. Dan sekarang saya minta kamu selidiki apa yang terjadi. Kalau bukan dari orang tuamu dan kalau bukan dari Haikal, tidak akan mungkin kita akan mendapatkan apa tujuan di balik ini semua. Oleh sebab itu, kamu kumpulkan semuanya, kamu cari bukti sebisa-bisanya agar kita tahu apa permainan yang sedang mereka jalankan kepada kita. Ngerti saya?